Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalatul Alawiyah dengan NIM 2411110100058. Syafaat merupakan sebuah istilah yang sudah sangat akrab di telinga setiap muslim. Mereka biasanya menyandarkannya kepada Rasulullah. Misalnya sebuah ungkapan seperti semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Nah, pernyataan ini mengindikasikan bahwa syafaat merupakan pertolongan terakhir yang paling diharapkan di hari akhirat kelak, dan Rasulullah dianggap yang bisa memberi syafaat tersebut. Syafaat berasal dari syafa'ah, yashfa'u, syaf'an, wa syafa'ah. Secara etimologis, asy'af ini berarti mengumpulkan sesuatu kepada yang semisal dengannya. Dari sini asy'af juga dimaknai dengan hitungan genap sebagai antonim dari al-witr atau ganjil. Sebab suatu angka genap hakikatnya merupakan pengumpulan atau pernyataan dari dua angka ganjil. Kata syafa'ah dengan seluruh derivatnya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 31 kali dan memiliki beberapa pengertian, seperti dalam firman-Nya, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih", yang artinya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Kata syafa'ah dengan seluruh derivatnya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 31 kali dan memiliki beberapa pengertian, seperti dalam firman-Nya, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih", yang artinya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Yang dimaksud syafaat di sini adalah berbicara di hari kiamat. Artinya, setiap manusia pada saat itu tidak mampu berbicara kecuali mendapat izin dari Allah. Sementara ulama yang lain memahaminya dengan pertolongan. Maksudnya, seseorang tidak akan mampu menolong orang lain kecuali atas izinnya. Namun keduanya ini bisa dikompromikan, yaitu bahwa seseorang tidak bisa memberi pertolongan berupa pembelaan melalui ucapannya, karena tidak seorang pun mampu berbicara kecuali atas izinnya. Sebagai bentuk perbandingan dari hal ini adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu syafa'an." Sebagai bentuk perbandingan dari hal ini adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu syafa'an la yatakallamuna illa ma adna lahur rahmanu wa qala shawaba", yang artinya pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Sementara di ayat lain, syafaat dipahami sebagai tambahan pahala yang lebih besar, seperti dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala yashfa'una illa liman irtada", yang artinya dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Ayat di atas dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari bahwa tidak seorang pun yang bisa memberi syafaat, yakni menambah pahalanya agar lebih besar, kecuali memang ia berhak atas syafaat tersebut. Terkait dengan hal ini, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa redaksi ayat di atas ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang menggambarkan sosok malaikat, sehingga yang dimaksud dengan kata ganti mereka adalah malaikat. Artinya, bahkan malaikat pun tidak bisa memberi syafaat kecuali atas izinnya. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan Allah kepada hambanya atau pengabulan doa ampunan malaikat terhadap orang-orang mukmin ketika mereka masih di dunia. Selanjutnya ada hal-hal yang terkait dengan syafaat. Yang pertama, argumen adanya syafaat dan urgensinya.
Terkait dengan hal ini, yang perlu ditegaskan terlebih dahulu adalah bahwa secara nakli adanya syafaat di hari kiamat telah banyak dinyatakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu argumen nakli tidak perlu lagi diulang dalam subbab ini, namun argumen akli saya kira perlu diajukan sebagai pelengkap dari argumen nakli tersebut. Yang kedua, pemberi syafaat. Dalam hal ini, Al-Quran cukup tegas menyatakan bahwa hanya Allah lah pemilik tunggal syafaat di hari kiamat, sebagai dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaihi turja'un, yang artinya, katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Jika seluruh kekuasaan pada saat itu hanya milik Allah, sementara syafaat merupakan salah satu dari kekuasaan itu, maka menjadi sangat wajar jika tidak ada satupun yang bisa menyafaati kecuali Dia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis syafaat. Berkenaan dengan jenis-jenis syafaat, apabila dilihat dari perspektif dunia dan akhirat, maka syafaat bisa dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama, syafaat sugro atau syafaat kecil, dan syafaat uzma atau syafaat besar. Akan tetapi jika syafaat dilihat dari perspektif si pemberi, maka bisa dibedakan dengan syafaat malaikat, syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, bahkan syafaat para berhala, meski yang terakhir tidak berguna apa-apa. Bahkan jika pembedaan ini dilihat dari segi sah atau tidaknya syafaat itu, maka bisa dibedakan dengan dapat dibedakan dengan syafaat sahibah dan syafaat batilah. Yang pertama, syafaat sugro atau syafaat kecil. Syafaat di sini dengan mengacu kepada penjelasan sebelumnya, maka yang dimaksudkan adalah pertolongan yang biasa dikenal dengan istilah backingan terakhir. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan dunia, biasanya seseorang sangat membutuhkan kehadiran orang-orang kuat di atasnya. Bisa jadi kuat secara fisik, materi, maupun kekuasaan. Namun biasanya seseorang lebih mendambakan adanya orang-orang kuat dari segi kekuasaan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu syafaat uzma atau syafaat agung. Yang dimaksudkan dengan syafaat yang agung adalah syafaat yang diberikan di akhirat kelak. Syafaat inilah yang paling dinantikan oleh setiap orang, khususnya umat muslim. Sebab saat itu setiap orang, termasuk orang Islam, tertimpa kesedihan dan kesukaran yang tidak mampu mereka pikul. Keadaan inilah yang menjadikan mereka putus asa dan sangat berharap ada seseorang yang bisa memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka selamat dari keadaan yang demikian itu. Jadi kesimpulannya, syafaat adalah pertolongan atau pembelaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Syafaat bisa dilakukan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat bisa dilakukan untuk meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. Syafaat bisa dilakukan untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.